Ayo ikut aku di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Oke, good morning guys. Welcome back to Ngojek. Ngobrol, jenius, kekinian. Jadi ini ngojek setelah Oktober kemarin ya. Betul. Kemarin terakhir Oktober, sekarang kita ngojek lagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Puji Tuhan luar biasa, Puji Tuhan sehat. luar biasa. Gimana kabarnya Sobat Stikku ini? Semoga tetap aman-aman, sehat terus ya. Karena ini udah habis masa ujian. Kita juga di Stikfin juga baru aja selesai UAS. Betul sekali, Kak Olin. Ya teman-teman yang angkatan 22 ya belum. Iya. Tapi semoga ya GWS ya. Iya. Aja. Semoga dilancarkan Ya, sampai amin. UAS-nya nanti. Bapak sendiri gimana UAS-nya lancar? Puji Tuhan lancar. Puji Kalau Tuhan. Kak Olin bagaimana? Lancar Jangan juga. ditanya dulu. Nah guys, jadi hari ini kita kan mau ngobrol-ngobrol bareng lagi seperti biasanya, dan terima kasih banyak Sobat Stikfin udah tetap selalu stay tune bareng kita nih, lihat konten-kontennya kita, dan hari ini juga kontennya sedikit berbeda dari Betul. yang biasa-biasanya ya. Nah, kalau biasanya kita tentang biasanya kan kita udah bahas hobi, yang terus yang bulan lalu Oktober itu kita bahas tentang meditasi. Nah, yang bulan ini kita bakalan ngundang teman-teman langsung dari kampus kita sendiri nih. Betul. Perwakilan dari mahasiswa kampus Stikfin nih, Iya, Kak betul Olin. sekali. Bapak sendiri juga ya? Nah, kebetulan Iya. Kak Olin juga. Nah, supaya kalian juga nggak bosen-bosen ya kan. Nah, ini kita mau mengundang orang-orang yang pasti kalian juga udah kenal, dan kita mau lebih kenal lagi bareng mereka ya kan di sini. Dan kita juga agak spesial hari ini karena soalnya kita mau menyongsong Natal kayak backgroundnya kita nih. Betul. Lucu, harusnya ada kelincinya di sini guys, cuma nggak kelihatan. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah, sebelum itu kita bakalan seperti biasa kita mau sedikit meracuni kalian terlebih dahulu ya guys ya. Apa aja tuh Pak racun-racun yang mau kita sampaikan nih ke Nah, teman-teman? sebelum aku sampai nih racun-racunnya, kami ucapkan terima kasih buat Sobat Stikfin yang sudah mengikuti ngojek kali ini, Kak Olin. Nah, jadi dari ngojek kali ini kalian juga bisa mendapatkan kesempatan yang menarik seperti mendapat informasi dan pengetahuan nih, Kak Olin. Iya dong, habis itu dari informasi dan pengetahuan yang kita dapat nih, pasti kan teman-teman yang udah sering lihat ngojek kan, kalian tahu dong kita pasti bakalan dapat e-sertifikat. Nah, buat teman-teman yang di luar Stikfin, e-sertifikat ini benar-benar bermanfaat loh guys, karena kalau misalnya kalian berencana untuk daftar di kampus kita, itu bakalan membantu kalian buat dapat potongan dana pembangunan. Terus teman-teman yang di Stikfin sendiri, nggak usah khawatir deh, sertifikat ini sangat berguna nih. Apalagi bentar lagi kita mau EHB ya, evaluasi hasil belajar. Nah itu bisa kalian masukin buat dapat SKP. Lumayan. Lumayan. Nah terus kita kan tadi udah nyinggung nih teman-teman yang di luar Stikfin nih yang mau daftar. Nah guys, aku sama Yoel bakalan meracuni kalian tentang gelombang-gelombang yang udah Stikfin buka nih, ya kan? Nah, di Stikfin ini guys, kita udah ada 5 gelombang. Nah, gelombang yang paling pertama tuh gelombang 0. Aku nyebutnya sih gelombang istimewa ya. Nah, istimewanya kenapa? Karena dia itu di gelombang ini kalau kalian daftar, kalian benar-benar free biaya pendaftaran plus dapat potongan dana pembangunan sebesar 25%. Nah, kapan sih berlakunya? Itu udah mulai dari Oktober kemarin sih sebenarnya, Oktober 2022 sampai Desember 2022 ini. Nah, Desember kan bentar lagi habis. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan harus cepet-cepetan biar nggak Keburu sama orang kehabisan. lain. Benar. Nah, terus di gelombang yang pertama nih bakalan dimulai tahun depan, Januari 2023 sampai Mei 2023. Di situ kalian bakalan punya kesempatan dapat potongan dana pembangunan sebesar 20%. Nah, terus gelombang yang lainnya gimana nih, KL?
Lalu untuk gelombang yang kedua dimulai dari bulan Juni nih Kak Olin sampai bulan Juli. Nah, di gelombang kedua ini kita bisa mendapatkan potongan sebesar 10% biaya pembangunan. Lalu ada gelombang yang ketiga, yaitu dari bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai 31 Agustus nih Kak Olin. Dan kesempatan yang kita bisa dapatkan itu mendapatkan potongan 5% biaya pembangunan. Oke. Lalu untuk gelombang yang terakhir yaitu gelombang yang keempat dari bulan September tanggal 1 sampai 31 September 2023 sebesar potongan 5% biaya pembangunan juga Kak Olin. Jadi harus cepet-cepetan daftar ya. Jadi kalau semakin cepat kalian daftar, akan semakin cepat juga nih kalian dapat potongan dana pembangunan lebih besar. Jadi tunggu apa lagi nih? Iya betul sekali. Nah selain itu, ini yang paling ditunggu-tunggu ya sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian ikut ngojek nih, kalian bakal punya kesempatan untuk dapetin door prize nih, ratusan ribu rupiah. Dan udah banyak juga teman-teman yang udah dapetin ini. Jadi ini nggak tipu-tipu ya guys ya. Udah banyak testimoninya soalnya. Real. Nah, gimana nih cara dapetinnya nih? Nah, untuk cara dapetin door prize-nya, kalian bisa screenshot, share poster ngojek di link pendaftaran yang ada di kolom bawah ini. Nah, jangan lupa juga ya guys untuk selalu ingat nih, follow IG Stickfin @stickfin.surabaya dan juga subscribe channel YouTube kita di Stickfin Surabaya. Di situ kalian bakalan dapat banyak informasi, bukan cuma tentang ojek, tapi juga dari Stickfin. Dan di YouTube Stickfin juga kalian bakalan punya kesempatan lihat konten-konten yang beraneka ragam dan sangat edukatif tentunya ya. Nah, terus tadi kan kita juga ada cerita-cerita nih ya soal gelombang pendaftarannya Stickfin. Betul. Tapi kalau kita nggak ngasih tahu prodinya kan ya kurang ya. Iya sama aja. Ya benar, teman-teman kan pasti nggak tahu juga nih ada prodi apa aja. Nah prodinya yang pasti yang pertama aku sekalian perkenalkan diri. Ya saya sebagai duta dari S1 Ilmu Keperawatan. Bukan duta ya teman-teman, wakil lebih tepatnya dari S1 Ilmu Keperawatan. Nah terus KL sendiri dan dari. Kebetulan saya dari program studi D3 Fisioterapi. Dan Selain masih ada banyak lagi nih Kak Oli. Iya masih ada 2 lagi ya. Yaitu profesi nurse dan yang terbaru S1 Administrasi Rumah Sakit. Meskipun terbaru, puji Tuhan sudah ada penghuninya prodi ini. Jadi kalau misalnya kalian berminat di bidang administratif, terus akuntansi, ya kayak gitu-gitu silahkan deh masuk di ARS ini. Terus untuk profesi nurse ini kita buka buat kakak-kakak yang udah lulus S1 Ilmu Keperawatan. Nah, kalau misalnya mau melanjutkan nih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di nurse, mau ambil gelar profesi, bisa langsung gabung bareng kita di Stickfin. Soalnya kita juga nggak menerima dari Stickfin aja, ya kan? Kita juga menerima dari kampus luar. Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman mau nyari informasi lain gimana nih Kak? Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi di web Stickfin nih di www.stickfin.ac.id. Lalu kalian juga bisa nih follow di IG-nya Stickfin di stickfin.surabaya. Nah, kalau misalnya kalian udah mau punya pikiran nih, aku pengen daftar nih, cuman kayaknya kok males gitu ya ke kampus gitu, nggak apa-apa, ada kok link pendaftaran online-nya di stickfin.online/register. Nah, kalian bisa langsung daftar aja di situ. Nah, setelah ini kita bakalan punya video, aku Mayor punya video ini untuk menunjukkan ke kalian tentang betapa serunya sih di Stickfin kayak kan. Kita juga udah tahu nih ada 4 prodi. Stickfin itu kayak gimana kan, tapi kalian nggak tahu. Nah, supaya kalian memahami, semakin teracuni dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan juga kegiatan di Stickfin itu banyak berkaitan sama tema kita hari ini ya KL ya. Nah, jadi supaya teman-teman tahu, langsung aja check it out.
Balik lagi di ngojek Ngobrol jenius kekinian. Nah, sekarang kita udah gak sendiri, KL. Betul. Sudah ada orang-orang dengan jaket kuning. Iya. Almet kebanggaan. Baik. Nah, teman-teman, hari ini kan kita tadi belum sempat nyebutin temanya ya. Tema kita hari ini tuh apa, Kak? Tema kita yaitu BEM BLM berbicara nih, Kak Oli. Oke, di sini sudah ada Perwakilannya ini. iya, perwakilannya bukan cuma perwakilan ya, yang paling utama ini malah perwakilannya ya. Saya sangat beruntung mengundang mereka. Nah, supaya teman-teman nggak bingungan nih siapa sih dua orang ini. Nah, kita bakalan memberikan kesempatan pada kakak-kakak ini untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk memberitahu nih kepada teman-teman BEM BLM itu sebenarnya apa ya kan. Mulai dari kakak, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Yusam Suryanto. Saya dari Ilmu Keperawatan angkatan 2020. Saya di sini menjabat sebagai ketua BLM. Ketua BLM. Lanjut, kakak. Oke, perkenalkan semuanya, sobat Stikin dan juga penonton setia ngojek. Saya Natalia Cika, bisa dipanggil Cika, dari program studi Ilmu Keperawatan angkatan 2022. Oh, sorry, 2021. Agak ngeblank nih. Enggak apa-apa. Aku pengen semua biar mudah. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai ketua BEM periode 2022-2023. Oke, Kak Bapak sendiri? Kalau saya sebagai anggota BEM. Jangan malu-malu lah, silakan loh. Nah, jadi sekarang aku di sini akan menjadi MC dari dua orang ini dan Bapak Yoel di sini sebenarnya sebagai bintang tamu sekaligus MC ya, Pak ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaannya teman-teman udah ngasih ini ya, aku mau tanya dulu dong ke Kak Yosi sama Kak Cika nih. Sebenarnya BEM BLM itu apa sih, Kak? Mungkin dari BLM dulu, Kak, mungkin. Oke, untuk BLM sendiri itu Badan Legislatif Mahasiswa, di mana kita itu bekerja untuk mengawasi jalannya dari pekerjaan BEM, seperti itu. Kalau dari BEM, Kak, BEM sendiri. Kalau dari Kak Yosi mungkin cukup singkat ya, biasanya kan cuma mengawasi BEM buat Tapi memang kalau nggak ada BLM juga kita juga kesusahan. Iya, nggak bisa jalan kita. Kalau dari BEM sendiri, yang pasti yang pertama kita menjalankan program-program yang sudah kampus selenggarakan, kita membantu di dalamnya. Lalu juga BEM ini sendiri nanti untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Jadi sebagai penghubung nih antara mahasiswa dan juga kampus kita. Betul. Makanya tadi aku bilang nih kaitan iklan yang tadi nih ya tentang keseruan yang di kampus ini benar-benar berkaitan sama kedua organisasi yang kakak-kakak pegang ini. Baik. Nah, kita bakalan lanjut ke pertanyaan. Nah, Bapak El siap-siap karena saya akan bertanya ke Anda juga ya nanti. Nah, oke, aku mau tanya dulu nih pertama. Ini kan periode baru ya, Kak ya, 2022-2023. Nah, sebenarnya kapan sih BEM BLM yang baru ini dilantiknya kapan? Oke, untuk BEM BLM kemarin tuh kita dilantik pada tanggal 21 November 2022, di mana kita diadakan misa pelantikan seperti itu. Misa Ada misanya ya, berarti Betul. sudah diberkati berarti. Biar sakral. Terus KL apa lagi nih, Kak, pertanyaannya? Selanjutnya, siapa saja sih anggotanya BEM dan BLM dan dari prodi apa aja nih, kakak-kakak? Mungkin dari Kak Yosi dulu, dari BLM Oke, dulu. untuk dari BLM sendiri kita itu ada 4 anggota, terdiri dari ketua, wakil, dan 2 sekretaris, di mana itu dari angkatan 2020 dan angkatan 2021, dari fisioterapi dan ilmu keperawatan, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi dari BLM, sekarang kalau dari BEM. Kalau dari BEM sendiri kita ada 6 pengurus inti, termasuk salah satunya Kak Yoel. Jadi di sini ya menjabat sebagai wakil saya yang membantu saya. Lalu juga ada 6 departemen.
Nah, kalau misalkan ditanya nih dari program studi apa aja, jadi kita nggak memandang dari program studi apa aja. Jadi yang menariknya di Stikfin ini seluruh program studi boleh ikut organisasi, dan juga yang sangat menarik adalah mulai dari tingkat pertama dari semester awal teman-teman sudah boleh nih buat berorganisasi. Jadi kalau misalkan biasanya kan harus semester segini baru boleh ikut organisasi. Nah, menariknya di Stikfin ini nggak memandang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung nih ke Stikfin, meski itu punya jiwa organisasi, jiwa sosial yang tinggi, di sini kita tidak membatasi. Jadi besok kalau teman-teman udah gabung di sini langsung aja daftar gitu. Tunggu apa lagi nih? Udah dikasih motivasi ketua wakil BEM ya guys ya. Langsung segera. Oke, baik. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Sebenarnya kalau perannya BEM dan BLM juga nih di Stikfin, untuk Stikfinnya sendiri nih gimana nih? Menurut Kak Cika mungkin duluan? Oh, ya. Kalau untuk di kampus ini ya? Iya, betul. Kalau di kampus ini sih seperti yang tadi sudah saya jawab, mungkin lebih ke menyalurkan aspirasi. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih punya Cika, aku punya ide buat gini. Nah, itu kita yang membantu untuk menyalurkan aspirasinya teman-teman seperti itu. Itu sih. Dan juga dengan adanya BEM BLM ini juga membuat tali persaudaraan antara dosen dan mahasiswa itu semakin erat, semakin dekat gitu. Kalau KL sendiri gimana Kak? Kalau kita sendiri ya mungkin dari BEM dan BLM itu untuk Stikfin bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kampus di Stikfin untuk beraspirasi, kemudian meningkatkan hubungan dengan sivitas dari Stikfin ini sendiri. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen, teman-teman yang nonton ada saran, kritik, silakan ketiga orang ini. Saya punya list untuk dikatakan nggak bukan bercanda. Oke, lanjut KL, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tadi kan peran BEM BLM untuk Stikfin Stikfin. ya. Lalu kemudian itu peran BEM dan BLM dalam lingkup masyarakat ini, kakak-kakak, bagaimana? Oke, untuk peran BEM BLM di lingkup masyarakat sendiri, kita itu sudah mengadakan berbagai cara. Itu salah satunya itu dengan mengadakan bakti sosial, di mana kemarin bencana di mana juga? Cianjur Di ya. Cianjur. Kita sudah mengadakan bantuan untuk mereka dengan mengumpulkan dana dari Stikes untuk diserahkan ke Cianjurnya. Terus habis gitu biasanya juga kalau misalkan bulan puasa kita juga suka bagi-bagi takjil nih di depan kampus kita gitu ya. Dan juga kalau misalkan ada bakti sosial kayak di masyarakat kita juga sering berpartisipasi. Boleh nggak tahun depan kalau pas Advent gitu bagi-bagi kue Natal gitu? Salah satu aspirasi ya. Aspirasi yang disampaikan polisi kali ini. Aduh. Nah kalau teman-teman sekarang udah pada tahu ya kok BEM BLM itu ternyata kan banyak nih pikirannya bahwa hal paling cuma di kampus gitu. Nah ternyata kita juga bisa menyebar luas di masyarakat. Betul Kak Uli. Ya itu kan menjadi salah satu bukti ya bahwa mahasiswa Stikfin ini karakternya top markotop anjay. Oh iya ampun ya gitu. Ya kan aktif ya kan. Sosialisasinya tinggi betul. Karena nggak cuma di kampus bareng-bareng kita aja, tapi juga bareng masyarakat. Nah supaya kalian nggak merasa bahwa aku dan Yowel melebih-lebihkan ya, kita bakalan ngasih ini testimoni dari alumni kita sendiri yang udah sukses juga, yaitu Bapak Dani. Nah kita bakalan lihat nih komentar beliau tentang pengalamannya selama berkuliah di Stikfin. Nah silakan kalian lihat sendiri nih testimoninya. Halo, saya Dani Maulana Nugraha. Saya lulusan Fisioterapi ke Santo Vincenzius Sao Paulo pada tahun 2016. Sekarang saya bekerja sebagai fisioterapis Persebaya pada tahun 2019 hingga sekarang. Yang saya dapatkan dari Stikes Santo Vincenzius Paulo yaitu mendapatkan banyak pelajaran dan bimbingan dari dosen-dosen berpengalaman serta dosen-dosen yang selalu support dan care kepada mahasiswa termasuk saya. Dan bahkan sampai sekarang beliau-beliau tetap support saya.
Selain itu, di Stikes Santo Vincenzo Paulo juga dilengkapi dengan lab fisioterapis yang lengkap, sehingga dapat menunjang saya untuk memahami materi dan praktek fisioterapis dengan baik. Saran saya untuk adik-adik mahasiswa fisioterapis dan calon mahasiswa fisioterapis, apapun kondisinya sekarang dengan pandemi seperti ini, tetap semangat. Salam satunya, Wani. Oke, welcome back to Ngojek. Ngobrol Jenius Jenius Kekinian. Nah, tadi kita udah ngobrol cukup banyak tentang BEM-BLM, perannya apa, ya kan? Betul. Stikvin, dan sumbernya langsung dari ketua dan wakil ketuanya. Wih. Saya merasa bangga loh nge-MC bareng wakil BEM. Nah, oke, sekarang pasti kalau misalnya kalian mendengar kata BEM dan BLM, buat teman-teman SMA nih yang nonton terus nggak tahu BEM BLM itu, mungkin kalau bisa aku jabarkan nih kayak OSIS MPK ya kalau di SMA. Nah, kalau misalnya kalian ikut organisasi kan pasti butuh program kerja buat melaksanakan. Nah, sekarang aku mau bertanya nih ke Kak Cika nih. Nah, Kak Cika, prokernya BEM untuk periode yang sekarang Kak Cika pimpin ini apa nih? Ya, kalau dari soal proker yang pasti kita tetap mengutamakan program-program yang sudah direncanakan oleh kampus seperti PKKMB, Disnatalis, seperti itu. Cuman kalau dari BEM sendiri, sebenarnya BEM ini sedang menggarap nih, karena kita menyadari kalau misalkan persiapannya butuh waktu yang panjang. Jadi mulai dari sekarang sudah kita persiapkan. Kalau boleh saya gambarkan itu semacam pentas kesenian seperti itu. Nah, yang membedakan, yang lebih menarik adalah nantinya akan ada basar. Basarnya ini akan diikuti oleh kelas-kelas. Jadi dari program studi kayak ilmu keperawatan 2020, 2021, 2022 kayak gitu. Jadi teman-teman perkelas ini boleh nanti berlomba-lomba nih untuk membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneurnya untuk berjualan, untuk berlomba-lomba, kasih nih yang terbaik. Kita mau jualan apa ya ini gitu. Dan juga kita memfasilitasi UKM-UKM yang ada dari Departemen Kesenian dan juga Departemen Kewirausahaan. Jadi di dalamnya kita akan menampilkan sebuah acara seperti kayak ada dance, ada paduan suara, ada apa lagi ya Kak Alim? Musik, ada tari tradisional. Jadi semacam pentas seni gitu ya Kak? Iya, semacam pentas seni, tapi yang berbeda adalah ada basarnya nih. Sepertinya seru ya. Seru banget Nonton nih. pertunjukan makan gitu. Favorit saya sekali kayak gitu. Nah, terus apa lagi nih? KL ada pertanyaan nggak nih buat kakaknya? Nah, tadi kan dari Kak Cika sudah disebutin nih prokernya. Nah, yang melandasi proker tersebut dibuat itu apa ya kalau boleh tahu? Yang melandasi proker itu dibuat itu karena kami menginginkan untuk para mahasiswa ini dapat meningkatkan rasa entrepreneur mereka. Jadi dari mereka memiliki rasa entrepreneur ini dapat membantu mereka untuk biaya yang akan dilakukan berikutnya. Seperti contohnya kita nanti di akhir semester akan melakukan kegiatan yang namanya seminar, dan itu pasti membutuhkan dana yang besar. Nah, dengan adanya acara yang kita buat ini, kita mau untuk mereka itu dapat menjadi inspirasi buat mereka untuk berjualan ke depannya seperti apa, seperti itu. Biar nanti dananya juga bisa bantu itu tadi ya. Bantu juga. Jadi mereka. pas kelasnya buat makan, nah gitu ya. Bendara kelas saya jangan marah ya. Nah, terus sekarang kan kita mau tanya nih. Tadi kan udah ya tentang brokernya. Betul. Terus berlandaskan karena kekhawatiran dari seminar. Betul sekali memang teman-teman ya, kalau di Stikvin itu nanti setiap akhir semester kita tuh bakalan dikasih tugas mengadakan seminar. Dan seminar itu butuh uang banyak. Sebenarnya broker ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Betul sekali, Kak Oli. Betul sekali. Nah, terus KL. Apalagi nih KL ya. Nantinya proker ini kan akan dilaksanakan ya kakak-kakak. Nah, dalam pelaksanaannya nanti siapa saja sih yang nantinya terlibat dalam pelaksanaannya proker itu tadi? Kak Cika mungkin? Tadi Kak sudah menjelaskan kalau misalkan membantu banget nih buat kita para mahasiswa gitu. Nah, teman-teman yang belum tahu, jadi meskipun kita bergerak dalam dunia kesehatan,
mata kuliah entrepreneur itu ada kok di kita gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal mempraktekkan aja, nggak usah takut, nggak usah ragu gitu. Kita udah dapat ilmunya sebelumnya, tinggal kita nanti waktu proker ini kita menjalankan kayak ya semacam prakteknya gitu. Iya, benar. Gitu. Setelah itu kalau ditanya melibatkan siapa aja, yang pasti melibatkan seluruh sivitas akademia Stikes Santo Vincentius Apaulo sih, termasuk para dosen juga. Jadi boleh lah ya kita ajak dosen-dosen lomba gitu Boleh bergabung. banget. Iya, boleh. Oke, nah sekarang aku mau bertanya sesuatu yang kalau menurutku ini cukup menginspirasiku ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang nonton ini belum tahu, kalau di Stikvin itu kita kan sebagai institusi pendidikan Katolik. Nah, kita juga berkolaborasi dengan APTIK. Nah, yang belum tahu APTIK itu apa? APTIK itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, di mana di situ 3 kakak di sini adalah salah 3 dari orang-orang yang sudah terlibat dalam kegiatan APTIK ini, ya kan? Nah, supaya kalian nggak penasaran gimana sih kegiatan, karena aku sendiri juga tahu kegiatan ini cuma sepintas. Nah, di sini kita bakalan ngasih waktu dan kesempatan buat kakak-kakak ini sharing, karena menurutku sendiri juga pengalamannya berkesan sekali ya. Oke, mulai mungkin dari Kak Yosi dulu nih, Kak. Oke, saya dulu ikut aktif di acara Abdi Masyarakat di Desa Curacoto di Situbondo. Jadi kegiatan itu dilakukan oleh salah satu universitas swasta Katolik, dan kita dari Sabang sampai Merauke berkumpul bersama untuk kami berangkat ke Desa Curacoto. Desa Curacoto sendiri adalah desa perkapuran. Jadi mereka tuh perbukitan kapur di mana tanahnya itu gersang awalnya. Lalu pada akhirnya mereka itu menemukan sumber mata air di kedalaman 20 meter kalau tidak salah. Lalu mereka itu pada akhirnya membuat tempat wisata yang namanya kolam renang sumber mata air asli. Jadi itu juga sebagai mata pencarian mereka, sebagai sumber air kehidupan mereka. Namun karena adanya pandemi ini, tempat wisata yang mereka buat ini pada akhirnya sepi. Nah, tugas kami mahasiswa dari APTIK saat itu adalah bagaimana sih caranya membuat masyarakat ini lebih mengenal kembali dengan adanya tempat wisata yang dibangun oleh Desa Curacoto ini. Terus lalu kalau saya sendiri pada saat itu sebagai bagian media sosial, saya mengajarkan mereka bagaimana cara untuk membuat video, cara mengedit video, cara memasukkan di Instagram, captionnya seperti apa. Terus habis itu cara membuat TikTok untuk memperkenalkan desa mereka seperti apa, seperti itu. Jadi promosi lewat media sosial juga gitu ya. Seperti itu. Dan banyak kegiatan juga di sana, bukan hanya media sosial aja. Kita diajarkan juga entrepreneur juga. Bagaimana mereka diajarkan cara menjual makanan mereka, olahan mereka itu seperti apa. Terus pembangunan desanya juga kami bantu dari mahasiswa seperti itu. Jadi kegiatannya asik banget ya Kak Yosi ya? Asik sekali San. Pengabdian masyarakat banget ya. Iya. Betul. Dan juga sebenarnya menantang ya, karena ngajarin orang-orang yang usianya jauh di atas kita tentang media sosial itu ngajarin ngajarin orang tua sendiri aja kadang-kadang terus ada gitu ya. Dan terus kalau di sana kan banyak ya Kak, dari Sabang sampai Merauke. Nah, terus kakak-kakaknya ngumpulnya di mana nih? Oh ya, kita tuh di sana ngumpul, kita tinggal tidur itu di salah satu SD di Curacoto. Jadi kita tidur di kelas seperti itu. Jadi kayak seru, mandi juga di sekolah. Rasanya kayak persami gitu. Kalau pagi kita berangkat naik ke atas bukit ke tempat wisata, sore pulang balik ke SD lagi. Gitu. Mengabdi sambil healing. Betul. baik. Nah, terus nih punyanya Kak Yosi tuh nggak kalah seru, tapi punya Kak Cika sangat seru sepertinya. Jadi ya kan dari binar matanya dia tuh sudah aku pengen sharing gitu. Gimana nih Kak Cika nih? Kalau dari saya ini sedang hangat-hangatnya, sedang kami rasakan. Jadi kemarin kita berangkat ke Manado untuk mengikuti acara APTIK. Nah, acara APTIK ini
Kalau setahu saya ada dua kegiatan. Yang pertama tadi pengabdian masyarakat, dan yang kedua ini ISC, Intercultural Student Camp. Betul. Tuh, jadi kita sama nih ngecamp. Kalau Pak Yosi kan di sekolah, kalau kita lebih ke ngecamp gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Stikes Universitas Apollo sudah mengirimkan Terima kasih banyak. jalan. Terima kasih untuk Aptik yang sudah menyelenggarakan juga. Kemarin juga kami di Manado yang menjadi tuan rumah adalah Universitas Katolik de La Salle yang sangat apik banget Luar mengemas biasa. acaranya ya. Kebetulan kemarin saya berangkat bersama wakil saya. Kebetulan. Gitu. Kita berangkat kemana dari tanggal berapa sih Kak? Kita berangkat ke Manado itu tanggal 10. 10 November. November ya. Jadi sedang hangat-hangatnya nih kami gitu. Jadi kalau ditanya nih ngapain gitu. Masih ingat semua nih. Oh, baik. Rekam baik. Oh, mungkin bisa diceritain perharinya, mungkin bisa. Kalau di sana kemarin karena kita mengangkat tema kebinekaan, jadi memang kebinekaan di sana benar-benar terasa banget karena seperti yang kegiatan Aptik yang lainnya, karena memang kita bertemu nih dari mahasiswa-mahasiswa hebat dari Sabang sampai Merauke. Kemarin ada dari Labuan Bajo, ada dari Makassar, ada dari Palembang juga. Ada dari Jakarta, ada dari Yogyakarta juga, ada Surabaya juga, beberapa universitas ikut gabung gitu. Betul. Jadi banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Lalu yang mengesankan yang bisa kami sharingkan adalah di hari kedua kami boleh menampilkan penampilan yang membawakan kekhasan daerahnya. Jadi kemarin tuh kayak Yogyakarta itu mereka menang, jadi diperlombakan seperti itu. Kemarin mereka Menampilkan menari. Iya, terus dalang juga. Ada yang dalang Dalang juga, juga. ada yang menyanyi dengan lagu daerahnya. Ada apa lagi ya Kak Yol ya? Banyak banget, ada Ada yang yang- baca puisi. Ada yang baca puisi. Betul. Siapa itu? Kita sendiri. Ada yang kemarin itu sampai mereka bawa apa kayak pedang-pedangan gitu ya? Ya, dari NTT itu, Sumba. Oh, dari Sumba. Ya, kemarin juga ada dari Sumba. Jadi memang benar-benar di situ kebinekaan itu terasa banget di kita gitu. Terus yang lebih serunya adalah yang teman-teman mungkin bisa menginspirasi nih gitu. Kemarin kita di sana, kemarin kita berangkat kemana dulu itu dibayari gratis sama Saya mau. Kembali lagi terima kasih buat Stikvin Ya, ya. siapa sih yang nggak mau nih sampai luar Pulau. Kan. baru pertama kali kemarin ke Manado gitu. Culture shock nggak Kak? Kultur shock. Culture shock ya? Kenapa boleh diceritakan? Ya, mungkin ini kayak di sana tuh hawanya lebih dingin daripada ya, Surabaya. kita juga kebetulan kita berada di kota Tomohonnya, bukan di Manado kotanya. Jadi Tomohon juga salah satu kota, cuman kalau di Surabaya nih kayak Surabaya pacet gitu. Iya. Jadi Oke. lebih dingin. Dingin banget. Kemarin kita ngecamp dan kita ada di Bukit Doa ya. Bukit Doa. Dan kalau malam itu bisa sampai 16 derajat Iya, kemarin. dingin banget memang. Jadi dingin banget. Ya dibandingkan dengan Surabaya 29 derajat ya, ya. Ya. Gitu. Nah, yang menariknya adalah kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa hebat dari seluruh Universitas Katolik di bawah naungan Aptik. Jadi menurut saya pribadi itu sangat menginspirasi saya untuk bergerak lebih, untuk mau tetap berusaha buat Mengembangkan diri gitu Betul. ya, karena memang kemarin di sana hebat-hebat banget mahasiswanya. Iya. Yang dikirimkan tuh kayak misalkan yang duta-duta kampus. ketua BEM. Ya, dan nggak kalah fun fact teman-teman, mereka berdua dapat pengumuman ketua dan wakil BEM itu di sana ya. Jadi Puji Tuhan. Masih dikasih surprise Iya. double-double nih gitu ya. menyenangkan sekali gitu. Nah, terus gimana bonding-bondingnya nih Kak? Oh ya, bondingnya. Kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi, menurut saya suatu acara yang berhari-hari dikatakan sukses ketika bonding pesertanya yang dapat, dan saya sudah merasakan bondingnya dari pertama kali saya datang. Jadi kebetulan kemarin kami berdua dan Pupur, teman kita bertiga nggak ikut acara pembukaannya karena memang jadwal pesawatnya nggak nututi buat kita ikut pembukaannya. Jadi kemarin kita baru datang langsung masuk ke bis dan benar-benar
kita baru masuk di base tuh bener-bener yang teman-teman udah kayak nggak ada sungkan gitu loh, nggak ada sungkan buat tanya kamu dari mana gitu, cuman berdua doang gitu. Bahkan kemarin kita jadi icon ya karena berangkat berdua dan cewek cowok ya. Betul sekali. Asik ya kayaknya. Asik. Jadi obrolan anak-anak. Jadi Yes, sih, kemarin. bener-bener yang di depan mic itu yang kita berdua yang kayak di paco-pacoin gitu Iya. ya. Iya. Oke. Kalau teman-teman ngeh juga Instagram sekarang, media sosial sekarang, Instagram itu kan ada scan buat akunnya. Jadi benar-benar teman-teman IAS yang kemarin ini yang jalan itu udah bawa scan-scanan gitu loh. Jadi udah minta follow gitu. Jadi kenalnya praktis. tuh lebih deket gitu ya Iya. karena anak muda sekarang kan memang media sosial kan berpengaruh Iya, besar ya. betul, Jadi benar. sampai sekarang pun saya dan Yuel masih berkomunikasi sama teman-teman yang ada di IAS. Jadi teman-teman IAS Ya mungkin yang nonton, halo. Nah kalau Kak Yosi Kak, waktu yang di Situ Bondo tuh bondingnya gimana Kak? Kan kalau pengabdian masyarakat kan kedengerannya kok jauh lebih serius, lebih formal ya gimana Kak? Jadi kalau di sana itu benar-benar mereka tuh welcome banget. Jadi kayak setiap hari kalau kita pagi lewat kan kalau kita tuh benar-benar di sana itu waktu masuk bukitnya tuh nggak ada lampu sama sekali. Jadi benar-benar gelap gitu. Kalau malam benar-benar gelap dan itu pertama kalinya juga cahaya bulan itu benar-benar menyinari kita. Kalau di Surabaya kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh di sana benar kelihatan. Terang banget gitu ya, Kak? Kayak kita jalan. Oke. Sama mereka. Jadi kalau kita waktu jalan malam tuh mereka masyarakat juga bantuin kita pakai senter. Mereka nolong kita jagain kita. Terus saat acara kan kita juga ada pentas seni tuh. Kita menunjukkan kebudayaan dari media sosial, menunjukkan apa dari entrepreneur seperti apa kayak gitu. Jadi mereka tuh masyarakat juga kumpul bersama-sama dengan kita. Kayak mereka senang sekali kita menunjukkan kebudayaan yang kita tunjukkan buat mereka. Seperti kayak welcome sekali nih mereka. Jadi hiburan juga ya buat masyarakat sekitar ya. Iya benar. Keren sih loh. Itu kita bisa jadikan motivasi untuk proker kita ini. Iya dong, itu menjadi motivasi. Nah, terus buat aptik tahun depan nih mungkin Kak Yoel, Kak Yosi mungkin buat teman-teman yang mau gabung buat saya juga mungkin ada kesempatan. Kalau saya dapat bisik-bisik nih dari para dosen. Ada bisik-bisik. Apa tuh? Ini rahasia nih. Aptik tahun depan akan diselenggarakan 2 kali. Kalau nggak salah ada di Makassar dan juga di Bandung. Nah, jadi buat teman-teman sobat Stikfin yang mau mendaftarkan diri di Stikes tercinta kita, dengan ada alasan ya Kak, karena tadi organisasinya sudah bisa diikuti dari teman-teman Tingkat di tingkat satu. pertama dan tidak memandang program studi. Lalu kita juga bisa diberangkatkan gratis untuk Mengikuti keluar. acara-acara dari APTI. Itu juga itu salah satunya aja ya. Iya. Yang lain-lain juga. Iya, Masih masih banyak. banyak. Benar. Ya. Jadi Bu Purina saya ngode. Jadi tunggu apa lagi? Saya mau ke Bandung, Bu. Tolong, Bu. Nah, gitu teman-teman ya cerita dari kakak BEM kita. Betul. Dan saya sangat merasa terharu. Teman-teman kalau misalkan mau lihat lengkap nih kita kemana ngapain aja, kayaknya boleh. Iya, boleh. IG-nya gimana, Kak? Ada di Natalia Cika, A-nya double. Oke, Kakak Yosi mungkin sekalian Kak IG-nya. Oke, di Yosi Suharyanto sebelah. Kak Yoel, Saya di Yoelanda _ Oke. Untuk Kak Olin sendiri. saya nanti aja. Nah, oke guys, sekian. Kok sekian? Karena belum selesai ya. Belum selesai nah, nih, Kak Olin. untuk ngajak kita kali ini begitulah teman-teman dari kakak-kakak BEM dan BLM yang sudah berbicara ya mengenai organisasi kita. Semoga prokernya cepat diluluskan. Amin. Tahun depan terlaksana semua. Amin. Dan semoga saya cepat ikut aptik juga. Amin. Iya, amin. Dan tidak lupa nih Kak Olin, kita ucapin terima kasih Terima banyak. kasih nih. banyak Kak Yosi, ya Cika, sudah menjadi narasumber. Terima kasih Bapak Iya, Iwel. Nah oke, guys itu semoga bisa menginspirasi kalian seperti biasanya. Semoga narasumber-narasumber yang udah datang hari ini bisa membuatkan terinspirasi dalam organisasi dan teracuni untuk masuk Stikfin. Betul. Maksudnya racun positif ya. Ya racun Racun positif positif. dong pasti. Nah aku mau ngingetin
sekali lagi untuk prodi-prodi yang bisa kalian masukin kalau mau masuk Stikfin. Apa aja nih Kak? Biar aku jelasin nih Kak Oli. Oke. Yang pertama ada S1 ilmu keperawatan, lalu ada D3 fisioterapi, lalu ada profesi nurse, dan yang terakhir ada S1 program studi administrasi rumah sakit. Teman-teman ARS. Ya. Enggak apa dong ya, pokoknya ada 4 prodi itu guys. Betul. Nah kalian bisa memilih dari 4 prodi ini, silahkan. Dan kalau misalnya kalian masih bingung-bingung, silahkan langsung aja ke websitenya Stikfin di www.stikfin.ac.id. Nah terus jangan lupa juga untuk follow IG Stikfin di stikfin.surabaya dan channel YouTube-nya Stikfin di ngojek di Stikfin di Surabaya. Stikfin Surabaya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, lihat juga semua konten-kontennya kita yang sangat edukatif ya, sangat beragam juga kontennya. Langsung aja di like, komen, dan di share. Subscribe juga kalau Subscribe juga jangan lupa, itu pasti. Dan kalau misalnya kalian kepingin langsung daftar ya, karena juga mungkin mager ke kampus atau teman-teman di luar pulau mau daftar di Stikfin, bisa langsung di stikfin.online/register. Nah jadi mungkin ini adalah ngojek terakhir kita di tahun ini ya. Betul. Iya, sedih sekali, tapi tidak apa-apa, kita bisa ketemu lagi tahun depan. Jadi buat teman-teman yang masih mempersiapkan mungkin ujian-ujian perbaikan, GWS semangat. Dan kebetulan nih Kak, ya teman-teman yang 2022 betul, mau UAS di Januari, GWS juga tetap semangat. Nah di penghujung acara kita ini ya kan, seperti background kita berwarna warni ini ya, wes ada kelincinya nggak kelihatan tapi nah kita berempat mewakili BLM Stikfin dan juga Stikfin sendiri, kami akan mengucapkan Selamat Natal semuanya. Besok kita sudah Natalan, iya. Jangan lupa kue-kue Natalnya ya. Oke guys, ini adalah ngojek terakhir kita di tahun 2022 ini. Kita bakalan ketemu lagi di ngojek 2023. Jangan lupa ya jargon ngojeknya. Di ngojek kita ketemu lagi di ngojek ngobrol jenius kekinian. Bye bye. Bye. Menjadi hebat itu tak hanya memiliki wawasan luas, tapi juga memiliki karakter yang unggul dan memberi arti bagi sesama. Karakter pribadi yang unggul adalah mereka yang mampu melakukan kebenaran, memiliki sikap kepedulian, tulus dalam tindakan, serta memiliki rasa persaudaraan komunio tanpa membedakan agama, suku, ras, dan kebudayaan. Suasana kota Surabaya yang ramah, elok, penuh keragaman, serta kemudahan mengakses informasi, menjadikan Surabaya sebagai kota pilihan untuk menempuh pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Selamat datang di Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stikfin. Stikfin dan Rumah Sakit RKZ memiliki pengelola yang sama, yaitu Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS. Lokasi yang strategis, kualitas lulusan yang tak diragukan, membuat Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stikfins menjadi pilihan utama generasi bangsa dari seluruh pelosok tanah air dalam mewujudkan impian menjadi tenaga kesehatan. Stikfins mendapat pengakuan sebagai lembaga tinggi yang mampu menyelenggarakan pendidikan secara unggul dari LAM PT dan BAN PT dengan nilai baik sekali. Stikfins juga membuktikan kiprahnya dalam menghasilkan lulusan yang hebat, dibuktikan dengan presentasi kelulusan uji kompetensi nasional di atas 95% untuk seluruh program studi. Selain itu, Stikfins memiliki prestasi yang diraih oleh mahasiswa tingkat nasional. Tak mau kalah, dosen Stikfin juga terus bersaing dan mengembangkan diri dengan menghasilkan berbagai macam prestasi nasional serta publikasi ilmiah yang bergensi.
Stikvins memiliki 4 pilihan program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Keperawatan, dan D3 Fisioterapi. Proses pembelajaran di Stikvins menggunakan metode hybrid learning, yaitu pemanfaatan electronic learning, perkuliahan tatap muka, serta praktek langsung di rumah sakit maupun komunitas masyarakat. Seluruh program studi dilengkapi dengan mini hospital, laboratorium, dan sarana prasarana yang memadai. Laboratorium keperawatan meliputi Laboratorium Anatomi Fisiologi, Laboratorium Keperawatan Maternitas, Laboratorium Keperawatan Anak, Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia, Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah, Laboratorium Keperawatan Kritis, Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat, Laboratorium Keperawatan Komunitas, Laboratorium Keperawatan Jiwa. Laboratorium Fisioterapi meliputi Laboratorium Aktinoterapi atau Massage, Laboratorium Terapi Latihan, Laboratorium Elektroterapi. Laboratorium Stikvins juga dilengkapi dengan laboratorium komputer berbasis CBT, sehingga bisa dimanfaatkan mahasiswa-mahasiswi untuk mengevaluasi pembelajaran serta persiapan uji kompetensi. Prasarana lain yang menunjang pendidikan di Stikvins adalah perpustakaan. Perpustakaan Stikvins dilengkapi dengan sistem online yang mampu memberikan layanan dimanapun mahasiswa berada. Perpustakaan Stikvins juga dilengkapi dengan koleksi buku, publikasi hasil penelitian, laporan kasus selama praktik, sehingga memperkaya sumber referensi selama proses pendidikan. Proses pembelajaran ditunjang dengan pelayanan administrasi akademik dan administrasi keuangan yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi keuangan dan akademik. Sebagai upaya dalam mengembangkan karakter unggul, Stikvins juga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan kemampuan soft skills. Hal ini diimplementasikan melalui proses pembelajaran dengan mata kuliah khusus, manajemen personal, organisasi kemahasiswaan, dan unit kegiatan mahasiswa. UKM di Stikvins meliputi vokal, musik, tari tradisional, tari modern, jujitsu, futsal, bola voli, kewirausahaan, KTI dan jurnalistik, serta keluarga mahasiswa Katolik. Pengembangan soft skill juga ditunjang melalui kegiatan service learning, yaitu pengenalan keragaman budaya berbagai negara pada mahasiswa-mahasiswi Stikvins bersama dengan mahasiswa-mahasiswi dari Fuyan University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Dalam proses menghasilkan lulusan yang hebat, Stikvins bekerja sama dengan Rumah Sakit RKZ Surabaya sebagai lahan praktik utama. Selain itu, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti Pemerintah Kota Surabaya, RSUD Sidoarjo, RSUD Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan rumah sakit swasta di wilayah Kota Surabaya, serta organisasi pendidikan dan profesi. Di kancah internasional, Stikvins menjalin kerjasama yang intens dengan Fuyan University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Sebagai bentuk implementasi karakter kepedulian, Stikvins memfasilitasi mahasiswa mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah. Dari Rumah Sakit RKZ Surabaya, Rumah Sakit Eka Hospital Jakarta,
Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, serta beasiswa perorangan. Daya serap lulusan Stikvin sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Stikvin memiliki kualitas dan unit mandiri berupa Vincentius Career Center atau VCC. VCC menjembatani lulusan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan stakeholder untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Presentasi lulusan 80% diterima bekerja sebelum pelaksanaan wisuda. Kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stikvin juga menjadi prioritas dengan adanya fasilitas pelayanan unit kesehatan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit RKZ Surabaya. Sarana lain yang menunjang kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stikvin adalah tersedianya asrama putri dan asrama putra yang letaknya satu lokasi dengan kampus. Impianmu bukan hanya angan. Keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu menjadi hebat. Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang siap berkarya di dunia kesehatan. Stikvin siap mengubah Anda dari biasa menjadi luar biasa. Stikvin Integrated Heart, Head, and Hands for Life. Ayo ikut aku di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian.